Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 82. Lamu qasam. Lam itu lam sumpah. Latajidanna, namanya nun taukid. Inna sa'rakum bi'aradil habasyati fahdu ilan najasyi wa ba'athu ilaihi rajulaini min dawi ra'yikum la'allahu yu'tikum man indahu fataqtulunahum biman qutila minkum bibadrin faba'atha kuffaru Quraisyin Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah bihadaya fasami'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dulu Raja Najasyi itu Nasrani. Orang kafir Quraisy punya dendam kepada orang Islam. Saat orang Islam minta suaka atau perlindungan ke Raja Najasyi untuk menghindari siksaan terus-menerus dari orang kafir Mekah, maka orang kafir Quraisy mengutus yang bernama Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ini dibawain hadiah, disogok agar Raja Najasyi yang non-Islam itu mengusir umat Islam yang datang ke Habasyah. Mendengar rencana dan usaha orang kafir Quraisy seperti itu, faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Amr bin Umayyah ad-Damriyah. Kemudian mengutus siapa Nabi kepada sahabat Amr bin Umayyah ad-Damri. Wa kataba ma'hu ilan Najasyi.
untuk membawa surat Nabi ke Raja Najasyi, agar Raja Najasyi mendapatkan penjelasan yang imbang, yang utuh tentang agama Islam dan keberadaan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Faqadima 'ala an-Najasyi faqara'a kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena orang kafir Quraisy melalui utusannya Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, dia membawa berita bohong bahwa Islam itu agama yang radikal dan dianggap pemecah belah persatuan kafir Quraisy di Mekah. Lalu Nabi mengirim surat melalui sahabat Amr bin Umayyah al-Dhamri. Setelah itu Raja Najasyi ini meskipun tidak Islam, ketepatan beliau orang yang rasional dan selalu mendengarkan setiap masalah dari dua arah. Summa da'a Ja'far bin Abi Thalib, setelah Raja Najasyi membaca surat Rasulullah SAW, lalu Raja Najasyi ini memanggil sahabat Ja'far bin Abi Thalib wal muhajirin, demikian juga teman-temannya sahabat Ja'far bin Abi Thalib, agar dimintai keterangan tentang keberadaan umat Islam yang datang ke negara Habasyah. Wa arsala ila ruhban wa qissisin fajama'ahum. Di sisi yang lain, Raja Najasyi ini memanggil juga para rahib, orang Nasoro yang ahli ibadah, wal qissisin, dan orang-orang tokoh Nasoro yang alim, cerdik pandainya orang Nasoro. Nanti di cross check tentang penjelasan sahabat Ja'far bin Abi Thalib dan teman-temannya dan para pendeta, demikian juga utusan kafir Quraisy. Summa amara Ja'far ay yaqra alaihimul Qur'an. Kemudian memerintahkan Raja Najasyi ini untuk menyampaikan sebagian dari isi Al-Quran yang dituduhkan oleh kafir Quraisy bahwa Al-Quran itu banyak aturan-aturan yang melahirkan radikalisme. Kemudian membacalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib faqara'a surat Maryam, yaitu membaca Al-Quran surah Maryam. Faqamu, maka mereka semua termasuk Raja Najasyi dan para rohib dan qissisin, tafidu a'yunuhum, mereka semua menangis, mengalir a'yunuhum, beberapa air matanya, minad dam'i, dari mata, yang maksudnya mengalir, dumu, dam'i itu air mata, mengalir. Fahum alladzina anzalallahu fihim, ini diantara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Maidah ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Jadi ketika mendengarkan Al-Quran, mereka itu sebenarnya semua hatinya terketuk dan terpanggil untuk segera bertaubat.
Dan yang paling mudah untuk terpanggil itu adalah yang mengaku bahwa dirinya inna nasara. Kenapa dia mudah terpanggil menerima kebenaran? Karena wa annahum la yastakbirun. Mereka tidak menutup hatinya dari kebenaran yang datang dari siapapun. Apalagi Al-Quran. Ini cerita diantaranya ada di dalam Tafsir Al-Qurtubi, juz 6 halaman 238, 239. Qadima 'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ishruna rajulan wa huwa bi Makkah aw qaribun min dzalik minan nasara hina dhahara khabaruhu minal habasyah fawajaduhu fil masjid fakallamuhu wa sa'aluhu wa rijalun min Quraisyim fi andiyatihim haulal Ka'bati falamma faraghu min mas'alatihim Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma aradu da'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Allah azza wa jalla wa tala alaihimul Qur'ana falamma sami'uhu fadat ayunuhum minad dam'i thumma istajabu lahu wa amanu bihi wa saddaqu. Wa arafu minhu ma kana yusafu lahum fi kitabihim min amrihi falamma qamu min indihi i'taradahum Abu Jahlim fi nafarin min Quraisy. Suatu ketika datanglah sekitar 20 orang ke Mekah, sekitar 20 atau lebih orang Nasara ini datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena mereka dapat berita dari Habasyah bahwa ada ajaran Islam dan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di Mekah, mereka menemukan Nabi berada di masjid. Kemudian mereka segera bertanya kepada Nabi tentang berita itu. Sedangkan orang kafir Quraisy waktu itu berada di tempat tongkrongan beliau, di rumah di mana beliau biasa berdiskusi. Falamma farawu ammas alatihim Rasulullah amma aradu da'ahum Rasulullah ilallah azza wa jalla. Setelah mereka berdiskusi dengan Nabi, maka sekitar 20 orang tadi yang bertamu kepada Nabi, oleh Nabi diajak dibacakan Al-Quran oleh Nabi dan diajak untuk masuk Islam kalau berkenan tanpa paksaan. Begitu oleh Nabi dipanggil dan dibacakan Al-Quran, maka beliau semua menangis dan mereka mau beriman, mau masuk Islam dan mengakui kebenaran dakwah Nabi. Dan mereka juga menyadari bahwa memang penjelasan tentang kebenaran agama Islam dan kebenaran Nabi yang mengajak kepada agama Islam itu jauh-jauh sebelumnya sudah mereka pelajari, mereka baca di kitab-kitab mereka, Taurat dan Injil. Tapi setelah itu
Pas mereka mau pulang, mereka dicegat oleh Abu Jahal. Falamma qamu min indihi i'taradahum Abu Jahlin fi nafarin min Quraisy faqalu khayyabakumullah min rakbin ba'athakum mawwara'akum min ahli dinakum tartadduna lahum fata'tunahum bi khabarir rajul. Kata Abu Jahal, kamu ini orang yang sangat tidak baik. Dan saya berharap kamu binasa. Kata Abu Jahal, khayyabakumullah min ragbin. Ba'athakum mawwara'akum. Kalian ini dikirim untuk berdialog dengan Muhammad sebenarnya bukan untuk ikut masuk Islam. Tunduk patuh kepada perkataan Muhammad. Tapi kamu itu sebenarnya dikirim untuk menaklukkan Muhammad. Mempengaruhi Muhammad, kira-kira begitu. Supaya justru Muhammad yang beragama Nasrani, yang murtad, bukan malah kalian yang murtad. Keluar dari Nasrani menjadi beragama Islam. Tarotadduna lahum fata'tunahum bi khabarir rajul. Yang paling saya tidak suka, kata Abu Jahal, kalian sudah murtad, nanti kalian pulang ke negara kalian, memurtadkan orang-orang yang ada di negara kalian karena kalian sudah terpengaruh dengan ajaran laki-laki yang kalian temui, yaitu sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Jahal tidak mau menyebut nama Nabi, itu tidak mau. Jangankan Nabi, Muhammad saja beliau tidak mau. Jadi kebenciannya seorang paman kepada keponakannya hanya karena beda agama, itulah Abu Jahal. Falam tadhhar majalisatukum indahu hatta faraqtum dinakum wa saddaqtumuhu bima qala lakum ma na'lamu raqban ahmaqa minkum au kama qala lahum. Saya tidak pernah bertemu orang yang paling dungu, kata Abu Jahal, ketimbang dari kalian ini. Diutus untuk mempengaruhi Muhammad, justru Anda yang terpengaruh dengan Muhammad sehingga kalian murtad dari Nasrani menjadi beragama Islam. Dari orang yang tadinya munafik menjadi orang yang bertaubat, yang membela dan menolong kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Faqalu salamun alaikum. Ini jawaban dari orang yang tadinya beragama Nasrani lalu bertaubat, menolong perjuangan ulama yang lurus, menolong perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diolok-olok oleh Abu Jahal selesai berbicara, dia pun menjawab, salamun alaikum. Adapun keselamatan alaikum atas kalian semua. Terima kasih atas olok-olokan kalian Abu Jahal dan teman-teman. Mari lana a'maluna walakum a'malukum. La nujahilukum. Kalau dari lisan kalian keluar olok-olokan, maka kami umat Islam tidak mungkin keluar dari lisan kami keluar olok-olokan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami, bagi kalian itu amal kalian, terserah itu pilihan kalian. Bagi kami adalah pilihan kami. Kenapa begitu? Ya, karena cukup seperti itu jawabannya sangat bagus. Apalagi waktu itu Abu Jahal adalah tokoh masyarakat kafir. Dan kita tahu waktu itu jumlah umat Islam sangat sedikit. Bisa dihitung dengan jari. Satu. Keduanya, waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain. Karena dalam keadaan lemah, tapi tetap dalam kesantunan dan ketegasan, dengan tetap menjaga diri, agama, dan keselamatan dirinya,
Maka jawaban seperti itu sudah sangat tepat. Lana a'maluna walakum a'malukum. Meskipun saat nanti kita punya kemampuan, baik di bidang ekonomi maupun kekuasaan, maka umat Islam harus lebih tegas agar mereka sadar dan mereka dapat pelajaran yang santun tapi tegas. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 57 sampai ayat 62, yaitu waktu tegas-tegas, waktu lembut-lembut. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Jadi boleh kita la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum adzaban muhina. Itu bahasa yang tegas. Apabila Anda tetap berada di dalam kemaksiatan, Anda selalu menyakiti Allah dan Rasul-Nya, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, dan selalu menyakiti orang mukminin dan mukminat, maka Anda akan mendapat kutukan dari Allah dan Rasul-Nya dan dari semua orang mukminin dan mukminat. La na'lu anfusana khaira, fayuqal innan nafara an-nasara min ahli Najran wa yuqal inna fihim nazalat haula'il ayat alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Sampai la nabtawil jahilin itu ada di dalam Al-Qasas ayat 52 55 sampai ayat la nabtawil jahilin. Cerita seperti itu diantaranya ada dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 239 sebelah kiri sampai 240 di sebelah kanan. Lalu faman kana ala dinihi wa hadihi fa huwa qissis duna man asarra ala kufrihi wa lihadza qala wa annahum la yastakbirun ay anil inqiyadi ilal haqq. Jadi kenapa Allah menyampaikan bahwa aqrabahum mawaddah itu adalah alladzina qalu inna nasara, karena mereka itu wa annahum la yastakbirun. Jadi orang Nasara itu dianggap mudah menerima kebenaran dan dianggap paling dekat kepada orang Islam karena mereka itu la yastakbirun, mereka itu tidak menyombongkan diri dan mereka mudah menerima kebenaran Islam, bahkan mereka mudah untuk mengikuti agama Islam dan bertaubat, bahkan menerima dan membantu perjuangan umat Islam. Menerima umat Islam yang minta suaka dan bahkan membantu perjuangan umat Islam. Itulah Raja Najasyi yang nantinya oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah melalui malaikat Jibril ketika wafat agar Nabi sholat gaib karena Raja Najasyi ini sudah masuk Islam, bahkan menerima hijrahnya umat Islam ke Habasyah dengan baik dan menolong umat Islam dan menolong perjuangannya Nabi sampai akhir hayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Jadi tidak hanya beragama Islam, Raja Najasyi dan rakyatnya, para rahib, para pendeta yang ahli ibadah, yang tadinya beragama Nasrani, para kisisin,
Para alim ulama cendekiawan yang beragama Nasrani ini tadinya begitu mendengarkan Al-Quran mereka langsung menangis. Kenapa menangis? Tara a'yunahum tafidu minad dam'i, tidak hanya menangis biasa, terseduh-seduh, mengalir air matanya mimma arafu minal haq, karena bahagia ternyata yang diceritakan di dalam kitab Injilnya sebelum dirubah ternyata benar, dan sekarang Islam sudah ada dan nabi yang membawa agama Islam sudah ada, ulama yang lurus sudah ada, dan mereka sadar terhadap kebenaran yang telah sampai atas izin Allah sampai kepada hati mereka. Bayangkan turun di kota Mekah di lingkungan yang kurang baik tadinya karena Mekah dikuasai oleh orang kafir Quraisy, lalu sampai juga meskipun dengan perjuangan yang luar biasa, tuduhan yang luar biasa, sampai juga Islam ke negeri Habasyah. Dalam keadaan umat Islam yang sangat minoritas, sampailah ajaran Islam dengan caranya Allah. Andai saja orang Islam waktu itu tidak diinjak-injak, harga dirinya dan fisiknya dan keselamatannya tidak diancam, tidak dibunuh di kota Mekah, mungkin mereka tidak mengadakan perjalanan sampai ke Ethiopia atau Afrika atau Habasyah. Tapi atas izin Allah, karena di Mekah mereka diinjak-injak, maka mereka pun pergi menyelamatkan agama dan dirinya ke kota Habasyah yang sangat jauh. Dan itulah cara Allah. Wa kana amrullahi maf'ula, ketika Allah ingin menyampaikan agamanya dengan caranya Allah kepada orang yang jauh, yaitu bangsa Ethiopia. Bangsa Ethiopia yang beragama Nasrani, orangnya hitam atau hitam sekali, tapi dialah orang yang mudah menerima kebenaran. Bagaimana di negara yang panas, tandus, kekurangan air, bahkan Masya Allah luar biasa di situ, termasuk sampai sekarang yang masih butuh air, listrik, makanan. Bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia, yang tongkat menjadi tanaman, di sini banyak air. Kalau kita sampai saat ini masih belum mudah tersentuh dengan menerima Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mudah membela perjuangan ulama, Masya Allah, di manalah hati kita. Itu yang dimaksud asyaddu qaswah, lebih keras minal hijarah, dari batu. Batu saja ada bekasnya. Allah mengingatkan itu, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 83. Begitu dia mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, Al-Quran, dan yang diamalkan, dicontohkan, disabdakan, dan dipraktekkan oleh Nabi, maka mereka segera bertaubat, masuk Islam, dan membantu perjuangan Nabi. Bahkan tidak cukup itu, mereka bangga dan selalu berdoa. Dan doa itu kedengaran oleh orang lainnya dan diamalkan dan ditiru oleh orang lainnya. Doa mereka, yaquluna Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Rabbana, Rabbana, wahai Tuhan kami, yang telah mengirim agama Islam kepada kami di tempat yang sangat jauh, kering kerontang. Amanna, teruslah kami, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang beriman sampai akhir hayat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Di dunia dan di akhirat kumpulkan kami bersama orang-orang yang beriman. Faktubna ma'asyahidin, dan saat kami hidup kami tuntun, tolong kami tuntun beramal seperti amalnya orang yang syahid, dan ketika kami wafat dalam keadaan berpahala seperti pahalanya orang yang syahid, dan kumpulkan kami di akhirat bersama minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Ini diantara yang dimaksud ma'asyahidin, Al-Ma'idah 83. Lalu di dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bagi orang yang menerima kebenaran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Allah juga menurunkan As-Sunnah? Karena yang menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga Allah. Yang menghidupkan, yang melahirkan Nabi itu adalah Allah. Lalu yang meletakkan Nabi di kota Mekah melalui rahimnya Siti Aminah dan bapaknya Nabi yaitu Abdullah, sehingga beliau lahir di kota Mekah, di kotanya orang kafir. Mohon maaf, yang tadinya di situ adalah kotanya umat Islam, yaitu kotanya Nabi Adam, kotanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ini adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW mempraktekkan dan menyampaikan Al-Quran. Nah, praktek Nabi itu namanya As-Sunnah. Seperti sholat Asar itu diperintahkan sholat Asar itu Al-Quran, diperintahkan sholat Asar 4 rakaat itu adalah As-Sunnah. Sehingga tidak bisa orang Islam itu tanpa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa-bisa kita keluar dari Islam apabila umat Islam tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagi yang ingkar sunnah, yang hanya mendasarkan Islam kepada Al-Quran, kami khawatir agamanya atau keimanannya ada yang kurang. Sehingga sholat asar itu berdiri, ruku, sujud, bacaannya, zikirnya, salamnya ke kanan, ke kiri, dan lain sebagainya, itu as-sunnah. Nah, Allah yang menurunkan Nabi, Allah yang menurunkan Al-Quran, berarti kita berdasarkan Al-Quran dan Nabi, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Memang Al-Hadis itu perlu diteliti, khawatir ada yang bukan dari Nabi. Tapi yang meneliti, yang menimbang itu bukan kita. Tapi Allah dan nabinya dan para sahabat dan para tabi'in, para tabi'in, para imam dan para ulama, bukan kita. Karena kalau kita khawatir kita mudah mengatakan ini hadis palsu, ini bertentangan dengan Al-Quran. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru. Lalu orang Islam, apalagi orang Ethiopia, Habasyah, yang menerima Al-Quran itu taqsya'irru, yaitu mengkerut atau menjadi lembut anggota tubuhnya, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, karena mereka itu selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud seperti yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at ayat 40 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka itu alladzina yakhshawna rabbahum adalah man khafa maqama rabbih. Orang yang selalu di benaknya membayangkan bagaimana besok mempertanggungjawabkan di hadapan Allah sekecil-kecilnya. Karena setiap manusia besok berhadapan langsung dengan Allah atau menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung setiap individu untuk mempertanggungjawabkan sekecil apapun perbuatannya di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sampai-sampai itu sampai-sampai sahabat Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang tampan, kaya, orang tuanya punya jabatan tinggi, dia mengorbankan dirinya untuk membantu perjuangan Nabi. Sampai di Uhud ketika beliau persis di hadapan Nabi untuk melindungi Nabi bersama sahabat Abu Talha, beliau inilah yang pada akhirnya syahid di hadapan Nabi karena terlalu banyak mengeluarkan darah, yaitu banyak terkena anak panah dan tombak. Dan setelah beliau syahid, Nabi pun menyampaikan, Indallahi ahtasibuka. Saya yakin kamu syahid karena Allah dan Allah ridho dan surga bagimu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan nara ma'ahu burdan. Saya atas izin Allah termasuk mukjizat saya diperlihatkan oleh Allah bahwa sahabat Mus'ab bin Umair ini oleh Allah dikirim langsung kain kafannya berbentuk 2 selimut dari surga. Masya Allah. Ma tu'rafu qimatuhuma. Tentu karena ini langsung dari Allah dan dari surga, harganya tidak ada yang tahu berapa mahalnya. Bahkan wa inna syiraka na'laihi, tidak hanya itu, tali sandalnya, tali 2 terompanya itu, tali sepatunya itu min dzahab, langsung dari surga, langsung dari emas. Dan mohon maaf, kami pernah bermimpi, kami pernah masuk kuburan. Dalam mimpi itu memang di kuburan itu, di situ semacam hotel yang luar biasa, yang temboknya, lantainya semuanya terbuat dari emas, intan, dan mutiara. Itu dalam mimpi. Lalu alladzina yakhshawna rabbahum wa amma man khafa maqama rabbihim, termasuk cerita sahabat Abu Bakar ketika sahabat Abu Bakar diberi makanan oleh pembantunya, karena sahabat Abu Bakar ini sangat sayang kepada pembantunya sehingga pembantunya pun sayang kepada sahabat Abu Bakar. Suatu ketika memberi makanan, biasanya sahabat Abu Bakar bertanya, lalu waktu itu sahabat Abu Bakar tidak bertanya karena percaya dan mungkin sebagai manusia biasa lupa. Lalu oleh Allah ditunjukkan tentang kemanusiaannya dan tentang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat Abu Bakar ditanya oleh pembantunya, kamu biasanya bertanya, kenapa kok nggak bertanya ini makanan apa dan beli dari mana, uangnya dari mana? Yang halal saja ditanya, khawatir jatuh ke syubhat. Lalu setelah bertanya sahabat Abu Bakar, sebenarnya dari mana? Lalu pembantunya menjawab bahwa itu hasil uang dulu aku sebelum masuk Islam menjadi semacam paranormal. Lalu sekarang aku diberi uang, uang itu aku ingin membalas kebaikan kamu, aku beli makanan, lalu aku berikan kepada kamu, dan makanan itulah yang kamu makan. Lalu sahabat Abu Bakar berusaha mengeluarkan makanan yang telah masuk ke lisan beliau,
Lalu beliau menyampaikan, fama baqiya ya Allah, kami sudah berusaha mengeluarkan makanan yang syubhat ini meskipun sebenarnya halal untuk sahabat Abu Bakar. Andai saja itu tidak halal bagi orang yang pertama karena sahabat Abu Bakar tidak tahu, maka sisanya hanya Allah yang tahu dan mohon maaf kepada Allah. Sampai begitu. Karena alladzina yakhshawna rabbahum, karena wa amma man khafa maqama rabbih. An-Nazi'at ayat 40-41. Dan di antara termasuk penafsiran alladzina yakhshawna rabbahum dan An-Nazi'at ayat 40-41 tadi, wa amma man khafa maqama rabbih, ketika orang mampu di tempat dan waktu, uang dan kekuasaan, mestinya dia bisa melakukan kemaksiatan dan kezaliman, tapi dia tidak melakukan, maka itulah orang yang khafa maqama rabbih dan alladzina yakhshawna rabbahum. Penjelasan seperti itu bisa juga dibuka di tafsir Al-Qurtubi, juz 19, halaman 181 di sebelah kiri. Kemudian Allah menceritakan tentang kelembutan hati orang Nasara yang telah bertaubat, orang Habasyah, orang Ethiopia, dan ayat ini juga umum untuk semua umat Islam. Ciri-ciri orang yang bertaubat itu alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu yang selalu hatinya ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Lalu summa talinu juluduhum, lalu kulitnya ini menjadi lembut, tidak cemberut, tidak keras. Wa qulubuhum, apalagi hatinya selalu ila dzikrillah, selalu mengingat Allah. Di antaranya ya tasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi semacam mengkerut atau tersentuh atau ya orang yang beriman itu keimanannya itu pengaruh kepada cara berpikirnya, berpengaruh kepada gerakan mata, kepada gerakan kaki, gerakan tangan, dan ke dalam hatinya dan kepada cara berpikirnya dan kepada semua anggota tubuhnya. Itu Al-Quran surah Az-Zumar ayat 23. Kalau bahasa Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya, hanya saja angin pasti ini, innama adatul hasri, alladzina, ialah orang-orang, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, maka tersentak hatinya untuk segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Al-Anfal ayat 2, kita tahu Sumamah bin Usalah. Tadinya beliau sangat benci kepada kota Mekah, kotanya Nabi Muhammad SAW, kota Madinah. Tadinya mereka sangat benci kepada Islam. Tadinya mereka sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dari lidahnya mudah fobia terhadap Islam. Dari lidahnya Usamah tadinya mudah keluar perkataan kadrun, perkataan yaitu teroris terhadap Islam, maka setelah dia mendengar Al-Quran, lalu dia bertobat, menjadi sangat cinta kepada Mekah dan Madinah, menjadi sangat cinta, sangat akrab kepada Islam, menjadi sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sangat membantu perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah perjuangan ulama yang lurus. Meskipun sekarang memang banyak ya orang yang berjuang di dalam semua lini, baik itu mengatasnamakan ulama atau mengatasnamakan yang lain, termasuk di bidang-bidang yang lain. Mereka ini berjuang tapi punya kepentingan, sehingga perlu kehati-hatian. Di ayat berikutnya yaitu Al-Maidah ayat 84,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin. Tidak hanya mereka bertaubat, tapi mereka lebih dari itu. Itu namanya fastabiqul khairat. Mari kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sudah baik, kita kepingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sudah dekat, tapi kepingin dekat, dekat, dekat kepada Allah, dekat kepada kebenaran. Tapi kalau kemaksiatan sudah jauh, kepingin lebih menjauh, 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 dan melupakan. Itu ciri-ciri orang yang bertaubat, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang dan teman-teman Raja Habasyah waktu itu, Raja Najasyi. Bagaimana kami tidak mau beriman? Artinya dia beriman itu karena mengakui dan karena telah datang sesuatu yang hak. Memang kebenaran itu perlu disampaikan. Meskipun ada kalanya untuk menyampaikan kebenaran itu sulit. Wa natma'u ayyudkhilana, yang kami harapkan hanya keridhaan Allah, agar kami hidup di dalam keridhaan Allah. Ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis shalihin, agar kami di dunia dan di akhirat selalu berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Luar biasa, beliau tidak mengharapkan jabatan dan uang. Beliau hanya mengharapkan bersama-sama, tidak hanya dirinya, tapi orang lain juga soleh, dan mereka berusaha untuk muslih, yaitu baik dan memperbaiki orang lain, dan baik dan mudah menerima kebaikan yang datang dari orang lain, dan mudah untuk menyebarkan juga kebaikan kepada orang lain. Soleh untuk dirinya, muslih adalah bisa baik untuk orang yang lain. Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kalau kita sudah bisa berusaha untuk mencari keridhaan Allah, maka di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 105 Allah menyampaikan bahwa dunia akan ikut karena dunia ini oleh Allah memang diperuntukkan ibadiyas salihun, untuk hamba-hambaku yang saleh-saleh. Tinggal pantaskan kita untuk terus selalu menjadi yang saleh atau bersama orang-orang yang saleh, salihun, salihin, salihat. Ayat berikutnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Karena mereka sudah berharap dan berdoa setelah berusaha, dia selalu berdoa agar bersama orang-orang yang soleh. Fa'asabahumullah, maka Allah mengkabulkan doanya, oleh Allah dibalas, dikabulkan doanya. Fa'asabahumullahu bima qalu, yaitu oleh Allah diberikan lebih dari harapan dan doanya. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kehidupan yaitu yang sangat menyejukkan dunia dan akhirat, gambaran surga yang penuh dengan mata air. Khalidina fiha, mereka kekal selalu berada di dalam ketenangan hidup dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah akibat bagi orang yang muhsin. Kenapa Allah di ayat sebelumnya, munasabatul ayat dengan ayat sebelumnya, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, kenapa sebelumnya Allah berbicara tentang orang Yahud, tentang orang Nasara, tentang perjuangan umat Islam, tentang lika-liku perjuangan umat Islam, bahkan penyiksaan yang dialami oleh umat Islam, oleh Nabi, oleh orang yang berjuang, lalu oleh Allah ditutup, diakhiri dengan itulah balasan bagi orang yang muhsinin. Karena orang yang muhsinin ini
Beliau selalu berusaha melakukan dan berusaha membalas sesuatu yang kurang baik dibalas dengan kebaikan dan sesuatu yang baik dibalas dengan yang lebih baik. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Selalu dia merasakan melihat dan dilihat Allah dan selalu berbuat yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan selalu membalas kebaikan dari orang yang menitipkan kebaikan kepada kita. Itu yang dimaksud wadzalika jazaa'ul muhsinin. Oleh karena itu kita harus berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Itu Al-Baqarah. Kita melupakan kekurangan orang tua kita, tapi kita harus selalu mengingat kelebihan kebaikan kedua orang tua kita. Dan kita harus membalas, apalagi dalam keadaan orang tua sudah sepuh, kita harus membalas dengan balasan yang lebih baik. Yaitulah ihsan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. Sebaliknya bagi orang yang tidak mau bertaubat, tetap menutup hatinya dari kebenaran, bahkan tidak berhenti selalu mendustakan dengan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itulah orang-orang yang pantas nanti mendapatkan balasan perlakuan yang tegas, yaitu neraka al-jahim. Al-Maidah 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Al-Maidah ayat berikutnya 87. Wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, jangan pernah mengharamkan. Siapa kalian? Mengharamkan, tidak boleh mengharamkan. Thayyibati ma ahallallah, sesuatu rizki yang memang diperuntukkan oleh Allah. Rizki yang halal itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah, untuk kalian. Untuk lakum itu kembali kepada alladzina aman. Jangan pernah mengharamkan sesuatu yang baik yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu pakaian, makanan, minuman, mobil, mobil yang bagus, mobil yang mahal, rumah yang bagus, rumah yang mahal, pakaian yang bagus, minuman yang bagus, yang penting tidak boleh berlebihan dan tidak mengandung pengawet, pewarna, tidak menjijikkan, tidak berbahaya, tidak diharamkan. Yang penting tidak berlebihan, maka kita boleh menikmatinya, boleh memilikinya. Wala ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat ini Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 87, menurut Allah, menurut Nabi, menurut para sahabat, menurut tabi'in, menurut para a'immah, para ulama, semuanya sepakat ayat ini menolak pendapat orang yang mengaku dari kelompok sufiyah, orang sufi yang dia itu mengharamkan atau tidak memperbolehkan dirinya dan pengikutnya untuk punya rumah bagus, mobil bagus, pakaian bagus, harta banyak, makanan minuman yang bagus. Itu tidak benar anggapan orang sufi seperti itu. Innaha nazalat bisababi jama'atin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakrin wa Aliun wa Ibnu Mas'udin wa Abdullah ibnu Umar wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salim maula Abi Hudzaifah wal Miqdad ibnu Aswad wa Salman al-Farisi wa Ma'qil ibnu Muqarrin radhiyallahu anhum ijtama'u fi dari Utsman ibni Maz'un wattafaqu ala ayyasumu an-nahara wa yaqumu al-laila wa la yanamuna 'ala al-farshi wa la ya'kulu al-lahma wa al-wadab. Dulu ada obrolan kecil karena mereka kepingin surga, ingin mengharap keridhaan Allah. Bagaimana kalau kita ini
katanya, yaitu berpuasa terus-menerus, itikaf terus-menerus, sholat malam terus-menerus, eh, tidak tidur terus-menerus, tidak makan daging, karena kalau makan daging dan lemak, wadak itu lemak, khawatir syahwatnya bergerak, lalu ingin menikah, dan seterusnya. Wala yaqrabun nisa, dan tidak ingin mendekat dengan istrinya, wattib, dan tidak mau pakai minyak, tidak mau pakai parfum, dan tidak pengen hidup yang mewah, wayalbasu almasuha, dan dia lebih senang bagaimana kalau kita ini misal berpakaian yang buruk saja, wayarfadu ad-dunya, kita meninggalkan, menjauhi dunia, wayasihu fil ardi, bagaimana kalau kita lebih baik meninggalkan hidup seperti itu, atau kita berjalan saja. Jadi berjalan, nggak ketemu arah, kita hidup di pegunungan, atau di desa-desa saja, tidak mau juga ke kota misal, eh, dan hidup seperti di kota, dan mempengaruhi orang kota untuk hidup yang diridhoi oleh Allah misal, wa yatarahhabu, mereka fokus hanya ibadah saja, wa yajubbu al-madzakirah, dan mengkhususkan untuk zikir saja, udah melupakan urusan dunia. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Nabi menyampaikan kepada sahabat agar semua umat Islam ini jangan mengharamkan sesuatu rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang tidak boleh itu berlebihan. Jadi dunia itu harus kita miliki, karena itu titipan Allah. Kekuasaan harus kita miliki, karena itu titipan Allah. Oleh karena itu kita dijadikan khalifah. Jadi bukan semua urusan dunia kita tinggalkan lalu kita serahkan kepada al-kafirin, sehingga kita berada bertekuk lutut di bawah aturan al-kafirin. Itu jadi tidak boleh. Kita harus tetap punya kewajiban, punya rumah tangga, harus tidur pada waktunya, waktunya bekerja, waktu ibadah. Dunia harus kita kuasai. Boleh kita punya mobil bagus, rumah bagus, harta banyak, pakaian bagus, air minum yang bagus, dan lain sebagainya. Anna nafarum min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amilihi fi sirri. Faqala ba'duhum, ada suatu ketika ada tamu dari sahabat Nabi, mereka beberapa orang bertanya kepada istri Nabi tentang kehidupan Nabi di rumah. Lalu faqala ba'duhum la atazawwaju an-nisa, qala ba'duhum la akilul lahma. Saya tidak mau menikah dan saya tidak mau makan daging. Bahkan sebagian waqala ba'duhum la anamu alal firash. Saya tidak mau tidur, banyak tidur, dan kalau tidur saya tidak mau tidur di kasur. Maunya tidur di bawah begitu, dan seterusnya. Fahamidallah wa asna alaihi faqala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakinni usalli wa anam. Lalu Nabi mendengar percakapan itu, lalu Nabi menyampaikan di dalam khutbahnya, Nabi menyampaikan bahwa kita ini umat Islam, Anda diperintahkan untuk hidup yang wajar manusiawi. Kami sendiri, seorang Rasul, seorang Nabi, waktu sholat, usolli. Wa anamu, waktu tidur kami tidur. Wa asum, waktu puasa kami puasa. Wa uftir, waktu tidak puasa, ya kami nggak berpuasa. Waktu makan. Wa atazawwaju an-nisa, waktu menikah, dan selanjutnya. Jadi tidak boleh tidak menikah. Tidak boleh tidak memakan daging. Yang tidak boleh berlebihan.
Faman maka adapun siapa orang rawiba an, yaitu tidak suka siapa man an sunnati dari sunnahku, falaisa minni, maka berarti dia tidak mencontoh aku, dan tidak mencontoh aku berarti tidak mencontoh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan keridhaan orang tua berarti tidak mengharapkan keridhaan Allah dan Rasulnya, dan seterusnya. Sama aja itu. Itu Bukhari 5063, Muslim 1401, An-Nasa'i juz 6 halaman 60, Ibnu Hibban 14, Ahmad juz 3 halaman 241, 259 hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatihi falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, ada tasdidnya. Mereka ada 3 orang datang ke kediaman Nabi lalu bertanya kepada istri Nabi. Mereka bertanya setelah dikasih tahu kelompok itu, mereka menganggap bahwa ibadahnya Nabi itu sedikit. Jadi tidak seperti yang mereka bayangkan. Faqalu wa aina nahnu minan nabi. Lalu mereka punya anggapan sendiri. Oh, kalau Nabi ibadahnya sedikit gak apa-apa. Karena kata dia, qad ghafarallahu lahu min dambihi ma taqaddama wa ma ta'akhir. Karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga dan sudah ditakdirkan dijaga untuk tidak melakukan dosa yang telah lalu dan yang akan datang, dijaga. Faqala ahaduhum, kemudian dia pelajari sendiri, dijawab-jawab sendiri, diputus-putusin sendiri kayak orang sekarang kan. Faqala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abada. Kalau begitu, karena saya bukan nabi, saya mau sholat terus-menerus. Semalam suntuk. Wa qala al-akhar amma ana fa asum ad-dahra. Saya mau puasa terus-menerus, tidak akan batal dalam 1 tahun. Wala uftir, terus-menerus. Dan saya tidak akan pernah berbuka, maksudnya akan terus-menerus berpuasa. Wa qala al-akhar amma ana fa'tazilun nisaa wa la atazawwaju abadan. Saya tidak akan pernah menikah sampai akhir hayat saya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antum alladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang punya anggapan, pemahaman seperti itu. Oleh karena itu, kalau memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini, tidak boleh dipelajari sendiri, dipahami sendiri, diputus-putusin sendiri. Jadi harus tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Harus berguru, harus bisa menerima nasihat dari orang lain. Minta nasihat lah. Harus bisa saling memberikan dan minta nasihat. Nanti kita mengaku paling benar dan orang lain salah. Lalu kamu yang punya anggapan seperti itu. Ama wallahi, ingatlah demi Allah, inni la syakum. Saya tidak sombong, tapi hanya untuk menyadarkan kalian. Di antara kalian ini, saya insya Allah termasuk hambanya Allah yang takut kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Buktinya saya diangkat oleh Allah, dipilih menjadi Rasul di antara kalian. Saya disuruh memberi contoh kepada kalian, karena kalian manusia, Al-Quran, agama Islam itu manusiawi. Andai saja Islam dan Al-Quran itu tidak manusiawi, maka pasti itu bukan aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Inna ma'al usri yusra. Idza dhaqal amru ittasa'ah. Islam datang. Islam datang. Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan berarti menurunkan as-sunnah. Karena Nabi Muhammad itu as-sunnah. Menjelaskan Al-Quran. Yang dijelaskan, dipraktekkan Nabi itu namanya as-sunnah. Maka
Allah menurunkan Islam itu untuk memberikan kemudahan dan nikmat, bukan kesengsaraan bagi umat Islam, bukan kesulitan. Termasuk perintah puasa. Puasa tidak terus menerus, hanya 1 bulan, Syahrul Ramadan. 1 bulan ada kalanya 30 hari, ada kalanya 29 hari. Selebihnya hanya sunnah, disesuaikan dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, ketika ada sahabat Abdullah bin Amrin bin Al-As, Nabi menyampaikan, kamu badannya kecil. Kalau kamu terus-menerus, badan kamu kurus, hajamat lahul uyun, wa nafihat lahu an-nufus. Jadi nanti badanmu kurus dan matamu cekung. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuatu yang sunnah. Itu pilihan. Nabi sendiri ada kalanya puasa, ada kalanya tidak puasa, ada kalanya ibadah, ada kalanya tidur, dan seterusnya. Saya di antara hamba Allah yang paling takut dan paling menjaga ketakwaan. Atqakum lah, lakinni asum, saya puasa. Wa uftir, ada kalanya saya tidak berpuasa. Wa usalli, ada kalanya saya sholat malam. Wa arkudu, ada kalanya saya tidur. Wa atazawwajun nisa, waktu menikah saya menikah, dan seterusnya. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku, berarti dia, aku tidak tanggung jawab besok di akhirat karena dia telah meninggalkan sunnahku. Ini di Bukhari 5073, 5074, Muslim 1042, At-Tirmidzi 1083, An-Nasa'i juz 6 halaman 58, Ibnu Majah 1848, Ibnu Hibban 4027, Ahmad juz 7 halaman 175, 183, hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Oleh karena itu, bagi yang mau itikaf seperti di akhir bulan Ramadan, silahkan. Apabila memang tidak punya hak dan kewajiban. Tapi kalau punya hak dan kewajiban, ingat, itikaf itu sunnah. Sedangkan kewajiban kita itu adalah tetap kewajiban. Ingat, setiap kita, suami punya kewajiban, istri punya kewajiban, dan insya Allah kita waktunya bekerja, waktunya dengan keluarga, waktunya tidur, waktu sholat, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah tidak punya hak dan kewajiban, mari silahkan sesuaikan dengan kemampuan kita. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran, surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkurisma rabbika wa tabattal. Tabattal itu dianjurkan, yaitu menambah frekuensi nilai pahala, ibadah, dan infak kita, dan seterusnya. Tapi kalau tabattul itu tidak boleh. Tabattul itu tidak menikah. Atau kalau menikah tidak kumpul itu tidak boleh. Kumpul itu wajib. Itikaf itu sunnah. Wa tabattal ilaihi tabtila, Al-Muzammil ayat 8. Jadi tabattal itu al-inqita ilallah. Tapi kalau tabattul itu al-inqita'u karrahibi la yankihu. Itu Al-Qurtubi juz 19 halaman 43. Oleh karena itu ada istilah Maryam al-batul. Batul itu perawan belum sempat menikah. Lalu setelah itu, karena dianjurkan untuk menikah, maka dengan cara Allah, beliau ditiupkanlah ruh ciptaan Allah melalui malaikat Jibril. Akhirnya beliau punya keturunan sebagai tanda bahwa kita harus menikah, yang bernama yaitu Nabi Isa. Hannah punya anak dengan Bapak Imran yang terkenal diabadikan di dalam surah Ali Imran. Lahirlah dari Ali Imran, dari Bapak Imran dengan Siti Hannah, yaitu Siti Maryam. Dari Siti Maryam itu yang tadinya minta anak laki-laki, tapi Allah menyampaikan anak laki dan perempuan itu sama, min dzakari wa unsa, semuanya ahli surga. Yang berbeda itu inna akramakum indallahi atqakum, tidak ada kelas 1, kelas 2, hanya saja kalau sudah menikah
semuanya berdiskusi bersama, nanti suami punya hak untuk mengambil keputusan, tapi ingat karena suami itu harus bertanggung jawab dunia akhirat. Tapi derajatnya sama, musyawarahnya sama, tidak ada nomor satu dan nomor dua. Lalu lahirlah dari rahim Siti Hannah yaitu Siti Maryam, dari Siti Maryam selanjutnya lahirlah Nabi Isa. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah awalnya diberi sesuatu sepertinya tidak sesuai dengan harapan kita, maka jangan khawatir setelah itu pasti Allah memberikan sesuai dengan doa dan harapan kita karena Allah menyesuaikan dengan kemampuan kita, dengan situasi dan kondisi. Itu yang dimaksud kalau bahasa ekonomi tepat guna. Tepat waktu, tepat guna, tepat teknologi. Arada Utsman ibnu Mat'un ayyatabattal. Dulu sahabat Utsman bin Mat'un pingin dia itu alat kelaminnya itu dibuat tidak punya keturunan. Lalu Nabi melarangnya. Fanahahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam walau ajaza lahu dzalik lahtasaina, dikebiri. Jadi tidak boleh karena itu menyiksa baik suami atau istri, tapi kecuali kalau dalam keadaan darurat. Seperti misal kalau ikut KB sifatnya agar bisa mengatur keturunan, maka itu demi untuk keselamatan bersama. Keselamatan anak yang dilahirkan supaya ada waktu untuk merawatnya, demikian juga untuk menjaga keselamatan ibunya dan untuk menjaga kekuatan ekonomi karena kita harus bertanggung jawab, jangan hanya suka buat anak saja tapi tidak tanggung jawab masalah ekonominya, keselamatannya, kekuatan fisiknya, kekuatan imannya dan lain sebagainya. Ini ada di dalam Bukhari 5073. Suatu ketika kharajna ma Rasulillah fi sariyatin min sarayahu famarra rajulun bi gharin fihi syai' minal ma' fahaddatsa nafsuhu bi ayyukima fi dzalikal ghar fayaqutuhu ma kana fihi min ma'in wa yusibu ma haulahu minal baqli wa yatakhalla 'anid dunya qala lahu anni ataitu ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu lahu dzalika fa in adina li fa'altu wa illa lam af'al fa'atahu faqala ya nabiy Allah inni marartu bi gharim fihi ma yaqutuni minal ma'i wal baqli. Kami waktu itu lewat di suatu gua, lalu kami punya anggapan karena di sekitar gua itu ada air, ada sayuran, ada makanan. Bagaimana kalau kita hidup di gua saja menyendiri tanpa harus bersosialisasi hidup dengan masyarakat, biar kita di gua saja khusus ibadah. Ya, itu mungkin baik untuk diri sendiri, tapi tidak baik untuk istri, untuk anak, untuk tetangga. Karena tetangga kita itu kalau dia baik, kita harus mensupport kebaikannya. Kalau dia tidak baik, kita harus membantu, memberi contoh yang baik agar dia dengan mencontoh kita, melihat kita, dia bisa meniru kebaikan kita. Jadi Nabi tidak memperbolehkan kita menyendiri hidup di gua-gua seperti itu. Nah, bagaimana dulu Nabi kan hidup di gua Hira. Nabi itu hanya sebentar. Ketika ibadah, beliau itu di gua Hira. Kenapa? Karena waktu itu kita tahu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir dan Nabi kalau beribadah di kota Mekah di sekitar Ka'bah diganggu. Sampai ketika sujud Nabi di atas punggungnya diberi kotoran yang kulit, lalu di dalamnya dikasih kotoran hewan, kotoran onta, kotoran kambing, lalu ditaruh di atas punggungnya Nabi. Karena Nabi selalu diganggu, maka Nabi berpikir tentang keberadaan masyarakatnya. Nabi ingin menyelamatkan masyarakatnya dari menyembah patung, dari suka mabuk-mabukan, dari perdagangan yang penuh riba, dari permusuhan yang suka saling membunuh sesama anak bangsa, maka Nabi beribadah dan untuk menjaga kehusuannya sambil menunggu wahyu, menunggu bimbingan dari Allah. Nabi waktu itu beribadah di Gua Hira. Tapi bukan berarti sekarang karena situasinya kan sekarang Mekah Madinah sudah dikuasai umat Islam. Sudah terlalu banyak masjid-masjid dikuasai oleh umat Islam. Negara-negara sudah banyak umat Islamnya. Tidak diganggu oleh orang kafir Quraisy. Maka
kita sekarang ibadahnya bukan di gua-gua, tapi di masjid. Karena Allah mengingatkan, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu. Jadi tempat yang paling bagus untuk ibadah itu bukan di gua, bukan di lapangan, tapi di masjid. Tapi kalau dalam keadaan darurah, karena suatu hal, karena dakwah, karena sempit, dan lain sebagainya, maka boleh di halaman masjid atau di lapangan. Dan bahkan kalau perlu di hotel-hotel dan lain sebagainya, kita mengadakan dakwah dan ibadah di tempat di mana dengan harapan agar dakwah syariat Islam bisa tersebar ke segala penjuru dunia. Al-haq bisa sampai kepada semua. Fahaddathatni nafsi bi an uqima fihi wa takhalla 'anid dunya qala faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'ats bil yahudiyyah walan nasraniyah. Saya diutus itu bukan seperti Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi itu selalu mementingkan orang lain. Di samping mementingkan dirinya, Nabi mementingkan umatnya. Agar semua umat ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya bahagia, semuanya masuk surga bersama-sama. Kalau Nabi sendiri sebenarnya andai saja Nabi itu orang angkuh, maka Nabi tidak mengurusi dan tidak mementingkan masyarakat. Yang penting diri sendiri. Karena Nabi itu sudah dijamin masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Al-Fat ayat 1 dan 2. Tapi tidak, Nabi tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, Nabi mementingkan generasi yang akan datang. Saya tidak diutus siapa saya bil Yahudiyah walan Nasraniyah dengan ajaran Yahudi yang hanya ibadah terus-menerus, walan Nasraniyah juga tidak diutus seperti ajaran Nasrani yang tidak menikah. Jadi saya diutus untuk ibadah, untuk tidur, untuk istirahat, dan saya diutus untuk menikah. Kenapa tujuan menikah? Bukan hanya untuk kepentingan syahwat, tapi untuk melahirkan keturunan, agar terus-menerus sampai hari kiamat Islam itu diperjuangkan dan dicontohkan oleh keturunan umat Islam. Kita tahu ya, di negara seperti Eropa, karena mereka tidak mau menikah, akhirnya tidak punya keturunan, dan di saat itu umat Islam banyak, ini ubahi bikumul umam, Nabi bangga dengan umat yang banyak, keturunan yang banyak, akhirnya di setiap keluarga punya anak, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau umat Islam keluarga 1 punya 2, misal punya 1, maka ketika umat Islam berapa sudah bisa dihitung generasi yang akan datang yang bisa melanjutkan perjuangan umat Islam. Itu yang dimaksud inni ja'ilun fil ardi khalifah. Walakinni bu'istu bil hanifiyah. Kalau Hanafiyah itu keran untuk memudahkan saluran air. Kita dapat air. Tapi kalau Hanifiyah itu agama yang condong kepada kebenaran. Agama yang mudah dan memudahkan umatnya, pemeluknya, dan condong kepada kebenaran. Mailun ilal haq itu namanya agama Islam, agama Hanifiyah. As-samhah walladzi nafsu Muhammad biyadihi laghadwah aw rauhah fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau kita berjuang meskipun sedikit itu bisa nilainya lebih bagus daripada kita menyendiri. Itu seperti itu maksudnya. Wala maqamu ahadikum, lebih baik dari dunia dan seisinya yang tidak berjuang, itu maksudnya. Tapi jangan sampai kita ini karena kecintaan kita kepada Al-Quran, perjuangan untuk membumikan Al-Quran, lalu kita membuat-buat hadis palsu. Hadis palsu contohnya banyak yang beredar itu. Yaitu seperti apa? Misal
Membaca Al-Quran satu ayat itu pahalanya lebih bagus dari sholat 600 rakaat. Bohong luar biasa itu. Sholat itu pakai Al-Quran, buktinya baca Fatihah itu kan. Udah begitu pakai gerak lagi, capek lagi, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan sholat itu pahalanya ya banyak juga, tidak bisa dikalahkan. Karena ketika sholat juga baca Al-Quran, itu hadis maudhu. Tapi kita memang punya kewajiban membumikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hati-hati ya dengan slogan membumikan Al-Quran. Jadi slogan itu benar, tapi bisa juga dipakai untuk orang ingkar sunnah yang dimaksud kita bumikan Al-Quran, kita rame-rame tinggalkan semua selain Al-Quran. Karena selain Al-Quran itu dianggap kalamun nas, termasuk hadis-hadis Nabi, Bukhari, Muslim, tafsir, semua. Ilmu kedokteran, ilmu matematika, mempelajari bahasa Inggris, Korea, Jepang, nggak perlu semua itu. Matematika, biologi, belajar teknologi, nggak perlu. Itu kan ilmu manusia itu. Jadi kembali aja ke Quran. Hati-hati. Wala maqamu ahadikum fi shaffi khairum min salatihi sittina sanah. Di cerita seperti ini, di akhir cerita kadang-kadang ditambahi. Jadi kita harus jeli ya, memahami dan membacakan cerita baik itu yang ada di kitab atau yang keluar dari lisan pendakwah orang-orang yang saat ini. Kita tahu kan di zaman Nabi aja orang macam-macam. Ada yang mengaku Nabi, seperti Musailimah atau Musailamah Al-Kadzab. Ada yang ingkar sunnah di zaman sahabat juga sudah ada. Sampai sekarang ada orang Syiah, orang Khawarij, ingkar sunnah, ada Wahabi, ada Salafi, ada NU palsu, ada kitabnya orang NU yang palsu, kitabnya benar tapi isinya justru untuk menyerang orang NU, untuk menyerang para kiai di Indonesia, para habaib di Indonesia. Banyak itu. Jadi gitulah. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim fi hadhil ayah wa ma syabahaha wal ahadithil warida fi ma'naha raddun ala wulatil mutazahhidin wala ala ahlil batalati minal mutasawwifin. Jadi kesimpulan dari materi kita Al-Maidah ayat 87 ini paling tidak sebagai tolakan kepada orang yang mengaku bahwa dirinya kalangan orang zuhud, meninggalkan dunia, tidak penting dunia. Jadi demikian juga orang yang mengaku kalangan mutasawwif, orang ahli tasawuf yang berlebihan. Tidak. Kalau mau zuhud, zuhudlah seperti Nabi Muhammad SAW, dan tasawuflah seperti tasawuf yang diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beribadah waktu beribadah, makan waktu makan, minum waktu minum, tidur waktu tidur, puasa waktu puasa, sholat malam waktu sholat malam, berkeluarga dengan keluarga pada waktunya. Nah, ini bisa dibuka di dalam tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 238 di sebelah kanan paling bawah sampai di halaman 246 di sebelah kanan juga. Selanjutnya nasihat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir pada kali ini yaitu seperti yang diabadikan melalui lisan Nabi, diabadikan di dalam hadis Bukhari, nomor hadisnya 1198. 1198. Kitabul amali fis salati babul isti'anati liyad fis salati idza kana min amri shalah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yasta'inu ar-rajulu fi salatihi min jasadihi bima syaa. Wa wada Abu Ishaq qalan suwatahu fi sholati wa rafa'aha wa wada Aliun radhiyallahu anhu kaffahu an ruswihil aisar illa ayyahukka jildan au yusliha thawban. Jadi bentuk kemudahan agama Islam itu diantaranya seperti kalau sholat. Sholat itu boleh kita bergerak sedikit kalau memang ada hubungannya dengan sholat atau demi untuk kehusuan sholat. Contohnya apa? Sayyidina Ali yaitu kalau takbir itu menaruh tangannya di sini, di nih pergelangan tangan kirinya. Karena ada nanti sholat itu macam-macam. Begitu takbir Allahu Akbar yang dilepas begitu.
biasanya di Maroko itu mengikuti pendapat Malik atau Malikiyah. Orang Syiah juga seperti itu, bukan orang Syiah, ada yang juga seperti itu, ahli sunnah wal jamaah. Ada yang ditaruh di dada, ada yang di pusar, ada yang di bawah pusar, ada yang di tengah antara pusar dan dada. Biasanya kita ditaruh wasati di antara pusar dan dada di tengah-tengah. Nah, seperti itulah yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kecuali kalau lagi gatel misal, boleh menggaruk. Illa ayyahu fajildan. Atau kenapa khawatir kalau nggak digaruk, sholatnya terganggu. Misal. Atau anaknya nangis, boleh kalau nggak jauh digendong. Nah, itu kan Nabi pernah menggendong cucunya yang bernama Umamah binti Zainab. Menggendong cucu, apalagi perempuan, itu boleh. Apalagi sholat membawa Al-Quran. Yang penting pagi Quran itu kan tidak bergerak, yang penting tidak berlebihan. Nah, syukur kalau hafal Quran. Au yusliha sauban, misal membenarkan bajunya takut jatuh atau kebuka dan lain sebagainya, boleh. Itu bentuk kemudahan Islam itu seperti itu. Bahkan sholat malam pun tidak dipastikan. Kapan? Jadi silakan sangat manusiawi dan disesuaikan dengan kemampuan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu separuh awing qus minhu qalila. Au zid alaih. Boleh tengah malam, boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam. Karena manusia tidak bisa dipastikan. Ada kalanya lagi sakit, lagi capek, lagi semangat. Dan untuk menunjukkan yang bisa memastikan itu hanya Allah. Yang bisa pasti itu Allah. Kalau namanya manusia tidak bisa pasti. Supaya manusia meskipun sampai di langit sadar bahwa dia tetap manusia. Tetap menjaga ketawadhuan. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdih. Meskipun Nabi sudah Isra sampai Sidratil Muntaha, supaya Nabi tawadu. Meskipun kaya, punya jabatan tinggi, harus tetap menjaga ketawaduan. Tetap berfungsi seperti orang tua yang dapat melindungi anak-anaknya, anak bangsanya. Tidak boleh orang tua hanya sayang kepada satu anak, satu kelompok, meskipun beda pilihan, beda politik, tidak boleh orang tua, seorang oknum pejabat tidak boleh tidak sayang kepada sesama anak bangsa. Warattilil Quran tartila. Kalau baca Al-Quran itu tartil, tidak boleh buru-buru, tidak boleh juga terlalu lambat, sedang-sedang. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu. Itu Al-Quran Al-Muzammil ayat 3 dan Al-Muzammil ayat 20. Di dalam Bukhari 1198, annahu akhbarahu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Quraib itu orang yang telah dimerdekakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dulu Nabi dan para sahabat itu berlomba-lomba mengangkat harkat martabat manusia dengan cara memerdekakannya. Annahu memerdekakan itu melepas dari kesulitan-kesulitan yang membelenggu para sahabat. Baik fisik maupun ekonomi maupun harga diri. Annahu akhbarahu an Abdullah bin Abbas. Quraib ini murid sahabat Ibnu Abbas menceritakan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum radhu'an. Radhiyallahu anhuma annahu bata inda Maimunata ummil mu'minin radhiyallahu anha wa hiya khalatuhu qala fattaja'tu ala aradil wisadati wa taja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha. Jadi aku karena itu waktu itu masih kecil, aku tidur di rumah. Suatu ketika aku pernah tidur di rumah bibiku. Ketepatan bibiku ini bernama Maimunah, adalah istri Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bibi dari ibunya. Lalu Nabi itu sayang. Lalu sahabat Ibnu Abbas ini disuruh tidur di bantal di bagian lebarnya. Nanti Nabi dengan Ibu Maimunah
tidur di panjang bantalnya. Jadi kalau bantal itu seperti ini, melintang, maka di tempat melintang itu, di tengah-tengahnya itu sahabat Ibnu Abbas di situ. Nah, Nabi di ujungnya, di yang panjang itu. Luar biasa. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasafal lail. Kemudian di pertengahan malam Nabi bangun, au qablahu biqalilin au ba'dahu, sekitar itulah kurang lebihnya. Tsumma staiqadha Rasulullah fajalasa famasahan naum. Kemudian Nabi waktu itu duduk. Nabi itu kalau bangun tidur duduk dulu supaya darah itu mengalir dengan lancar dan tenang. Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung kalau ada apa-apa itu bangun dari tidur gedebak-gedebuk langsung ke kamar mandi atau langsung menuju tempat apa gitu, jangan. Karena waktu itu belum stabil. Itu ajaran Islam itu 1400 abad yang lalu, luar biasa. Berikutnya Summastaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa famasahan naum awwajhi biyadihi. Kemudian Nabi membersihkan mukanya, semacam dihapus begitu. Tsumma qama yusalli. Kami ulangi. Ini tulisannya kecil-kecil begini nih, kalau baca kitab tulisannya kecil-kecil nih ya. Kitab Fathul Bari ini. Juz 3 di halaman 91 di sebelah kanan. Famasahan nauma awwajihi biyadihi tsumma qara'a al-asyral ayati. Kemudian Nabi setelah bangun membaca 10 ayat khawati surati Ali Imran, yaitu akhir dari surah Ali Imran. Nabi baca kalau bangun tidur langsung bangun, duduk dulu biar sirkulasi darah bisa bersirkulasi dengan normal, tenang. Lalu membersihkan semacam mukanya, mengusap mukanya, lalu Nabi membaca sekitar 10 ayat akhir surah Ali Imran, yaitu dari 190 Al-Quran surah Ali Imran sampai ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nabi menyampaikan membaca Al-Quran bahwa perputaran langit bumi ada siang, ada malam. Kalau tadinya malam, maka sebentar lagi akan siang, ada kehidupan, akan ada kematian. Ini menjadi pelajaran. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Agar di sisa umur pergunakan banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak melakukan kebaikan, berzikir dalam keadaan qiyamah, berdiri, qu'uda, duduk, wa'ala junubihim, dalam keadaan berbaring, terus mengingat Allah. Bahkan sambil pegang HP itu kalau perlu, ingat Allah. Dan seterusnya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata semua ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Semua ada manfaatnya. Subhanaka faqina adzabannar. Mari kita harus berusaha agar hidup kita lebih bermanfaat dan semakin bermanfaat. Jauhkan kami dari api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nabi memohon agar selalu didekatkan pada surga. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa, apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang. Bagus kalau dibacain. Ali Imran 193. Ampuni dosa-dosa kami, hapuskan catatan dosa-dosa kami, dan kalau tahu wafat, wafatkan bersama dengan orang yang baik-baik. Kumpul di dunia bersama orang baik-baik, wafat bersama orang yang baik-baik. Kumpul di akhirat. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhsina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha
ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Lalu Allah mengkabulkan permohonannya. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ali Imran 196. Allah melalui lisan nabinya diabadikan di Al-Qur'an Ali Imran 196 mengingatkan agar kita tidak terpengaruh, tidak mengikuti dengan tingkah laku baik cara berpikirnya, cara pakaian, gaya hidup orang-orang kafir. Kalau baik diambil, kalau tidak baik apalagi dari orang kafir buang. Mata'un qalil, teknologinya diambil, kemaksiatannya dibuang. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ayat ini yang 196 dan 199 mengajarkan agar kita jangan sampai berada di bawah telapak kaki pengaturan al-kafirin. Dan kita selalu memperlakukan mereka dengan adil. Kalau kita berkuasa, karena di antara ahli kitab itu ada yang baik, ada yang beriman, ada yang baik juga. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Jadi orang meskipun tidak Islam itu ada yang dia baik, tidak mengganggu umat Islam. Tapi dia tidak beragama Islam. Lalu terakhir ditutup, wahai umat Islam agar tetap sabar, wasabiru, dan harus selalu menasehati, tawasau, menasehati untuk saling sabar. Dan memulai kesabaran itu dari kita sendiri. Berdoa dan mencontohkan bagi orang lain. Warabitu, dan kita harus saling menjaga dan melindungi sesama umat Islam, menjaga kesatuan NKRI, warabitu, menjaga keselamatan, keutuhan, dan kemerdekaan negara. Itu namanya robitu, termasuk menjaga orang yang sedang beribadah, yaitu supaya tenang ibadahnya, itu robitu. Itu termasuk pekerjaan TNI Polri, itu luar biasa, warabitu. Menjaga perbatasan, menjaga keamanan negara, wattaqullah, tetap jaga ketakwaan, kebersihan zahir dan batin, ketakwaan kita, la'allakum tuflihun, agar kita dunia akhirat termasuk orang yang bahagia. Itu yang dibaca oleh Nabi ketika Nabi bangun tidur. Setelah itu, tsumma qama ila shannim mu'allaqatin fatawadda'a minha fa'ahsana wudu'ahu. Kemudian Nabi ambil wudu. Kemudian Nabi tsumma qama yusalli, kemudian Nabi salat malam. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a tsumma dhahabtu faqumtu ila jambihi. Kemudian aku meniru karena memang aku waktu itu tidur minta izin kepada Nabi masih kecil di kediaman Nabi agar aku bisa meniru bagaimana perbuatan Nabi di malam hari. Maksudnya ibadahnya. Ternyata di akhir malam Nabi bangun, Nabi ketika bangun duduk dulu, mengusap wajah, membaca akhir surah Ali Imran, 10 ayat terakhir, lalu setelah itu ambil air wudhu, lalu Nabi sholat. Lalu aku ikut persis seperti perbuatan Nabi, tapi karena aku anak kecil, aku berdiri waktu sholat di sebelah kirinya Nabi. Akhirnya aku dibenerin oleh Nabi. Waktu itu Nabi sudah sholat. Lalu mohon maaf telingaku dipegang oleh Nabi, dipindahkan ke kanan, ke sebelah kanan Nabi. Ini juga sebagai pelajaran kalau dalam keadaan darurat kita boleh bergerak, yang penting tidak berlebihan. Contohnya Nabi waktu sholat itu tangannya memegang telinganya sahabat Ibnu Abbas lalu memindahkan ke sebelah kanannya Nabi. Maksudnya kalau sholat berdua makmumnya harus berada di sebelah kanan Nabi,
bukan di sebelah kirinya. Dan ini sebagai pelajaran umat Islam itu tidak boleh jauh-jauh dari umat Islam yang lain. Berikutnya, summa dhahabtu faqumtu ila jambihi fawada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahul yumna ala ra'si. Jadi yang dipegang itu kepalanya. Wa akhadha bi udhuni, lalu yang dipegang telinganya. Setelah itu yang kanan yaftiluha bi yadihi fa shalla rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain, summa rak'atain. Kemudian Nabi sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berarti 10 rakaat. Cuma 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu setelah itu Nabi sholat witir. Yaitu witirnya 3. Caranya summa rak'atain, pertama rak'atain minal witri, 2 rakaat. Lalu setelah itu summa autaro, kemudian Nabi sholat witir. Itu diantara penjelasannya. Mungkin ada penjelasan yang lain, ijtihad yang lain, tidak ada masalah. Summa ittaja'a, summa ja'ahul muadzin. Setelah itu Nabi tidur. Untuk menjaga kesehatannya, Nabi tidur sambil menunggu waktu subuh. Summa ja'ahul muadzin, kemudian adzan. Setelah itu, ketika muadzin adzan, faqama fa shalla rak'atain khafifatain. Itu sahabat Bilal adzan untuk menunjukkan bahwa waktu subuh akan masuk. Belum tapi. Nanti kalau adzan subuh itu sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang penglihatannya kurang tadi. Setelah diberitahu oleh sahabat yang lain sudah masuk waktu subuh. Nah, jaraknya agak lama antara adzan pertama dengan adzan kedua. Adzan pertama untuk membangunkan orang yang tidur dan lain sebagainya untuk keperluan rumah tangga atau untuk sahur. Yang mau pulang dulu ke rumahnya, setelah itu balik lagi. Fasolla untuk sholat subuh. Rok'atain, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Sholat sunnah qoblal fajri, sholat sunnah sebelum subuh di rumahnya. Khafifatain, kemudian Nabi summa kharaja, setelah Nabi datang ke Raudhah, ke masjid di Madinah itu, kemudian fasolla subha, kemudian Nabi sholat subuh. Ada kalanya Nabi sholat subuh lagi 2 rakaat di masjid. Jadi kalau 2 rakaat, menurut sahabat Ibnu Umar, Nabi sholat sunnah 2 rakaat karena melihat di masjid cuma 2 rakaat. Kalau menurut Siti Aisyah 4 rakaat karena Nabi sudah sholat 2 rakaat di rumahnya ditambah 2 rakaat di masjid berarti 4 rakaat sebelum subuh. Nah, itu banyak sekali riwayatnya. Jadi ini laha ta'alluq bisalat li'annahu dhamma yudhi as-salah yu'inu ala dawami khushu'ihi al-matlub fi shalah wa yadkhulu fil isti'anah at-ta'alluq bil habli inda ta'abul. ثم أخذ بها أيضا لتأنيس لكون ذلك ليلا كما تقدم التكرير في أمر نفسه لتقوى بذلك على صلاته وإنشط لها إذا احتاج إليه أو له. Lalu kita lihat lagi yaitu yang terakhir. Oh, masih bisa ada waktu. Yang terakhir yaitu hadis Bukhari 1205. 1206. Kalau 1205 ini bercerita tentang annal muslimin bainama hum fil fajri yaumal isnain, waktu subuh hari Senin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yusalli bihim fa faja'ahum an-nabi qad kashafa sitra hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Abu Bakar jadi imam karena Nabi tidak bisa jadi imam. Lalu Nabi membuka tabir jendelanya rumah Siti Aisyah waktu itu. Fanadhara ilaihim wa hum sufuf. Nabi melihat umat Islam sholat bersaf dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Fatabassama yadhaku. Nabi senyum, Nabi ridha, artinya Nabi ada dan tidak ada, sahabatnya rukun dan berjamaah, itu yang diharapkan. Fanakasu Abu Bakrin radhiyallahu ala aqibaihi wa dhanna anna Rasulullah yuridu ay yahruja ila shalah. Kemudian wahum wahamma al muslimun ay yaftatinu fi salatihim farham bin nabi hina ra'auhu.
Kemudian kenapa Nabi terlambat? Karena Nabi ingin melihat kalau Nabi tidak ada, kira-kira tindakan apa yang dilakukan oleh umatnya, oleh sahabatnya. Lalu melihat Nabi membuka tabir jendelanya, dipikir Nabi mau sholat, maka eh, sepertinya sahabat itu ada gerakan, lalu sahabat Abu Bakar mundur seperti mau mundur, tapi fa'asyara biyadihi an atimmu, sahabat Nabi memberi isyarat agar lanjutkan sholatnya. Maksudnya Nabi mengajarkan agar kalau toh Nabi tidak ada, agar terus rukun sesama umat Islam, jaga persatuan, kepentingan dikalahkan untuk kepentingan persatuan umat Islam, dan jaga sholat jamaah. Tsumma dakhala al-hujrata wa arfa'a sitrah. Kemudian setelah itu Nabi menutup tabirnya wa tuwfiya dzalikal yaum, dan Nabi wafat saat itu. Tapi di dalam riwayat yang lain wafatnya saat itu, tapi soal Nabi sholat itu sampai akhir hayatnya sebenarnya Nabi itu dipapah oleh sahabat Fadl dan sahabat Ali. Sahabat Abbas, kami ulangi, sahabat Abbas dan sahabat Ali. Bukan sahabat Ibnu Abbas, tapi Abbas. Abbas dan berarti kalau Ibnu Abbas itu kan sahabat Abdullah. Berarti sahabat Abbas dan sahabat Ali dipapah. Nabi itu selalu sholat di masjid jamaah. Tapi Nabi waktu meninggal itu seperti waktu duha di hari Senin Nabi. Itu 1205. Hanya memberi pelajaran agar ketika Nabi ada dan Nabi tidak ada, sahabat terus menjaga syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, menjaga kerukunan. Dan di 1206 ini, yaitu bercerita suatu ketika menurut sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Nabi pernah bercerita tentang di zaman Bani Israel ada suatu cerita kasus nadati imra'atun ibnaha wa huwa fi sauma'atihi. Ada seorang perempuan, seorang ibu memanggil anaknya, sedangkan anaknya waktu itu berada di tempat sholatnya. Waktu itu ibunya memanggil, ya Juraid, wahai Juraid anakku. Lalu karena anaknya sedang sholat, anaknya ini, ya Allah, Allahumma ummi wa sholati. Apakah aku membatalkan sholat, apa melanjutkan sholatku dulu sejenak, lalu memenuhi panggilan ummi. Lalu anaknya ini punya ijtihad, karena bagaimanapun Allah perlu dinomorsatukan, yang penting tidak lama-lama dan sholatnya dan ibunya tidak dalam keadaan darurat, maka biarin menghadap Allah dulu, sholat dulu sejenak, baru memenuhi panggilan ibu. Kira-kira begitu cara berpikir ijtihadnya si Juret, si anak ini. Qalat ya Juret, lalu dipanggil lagi, wahai anakku Juret, Allahumma ummi wa sholati. Lalu berpikirnya Juret anaknya seperti itu tadi. Aku mau sholat dulu sebentar, lalu setelah itu kalau mudah-mudahan tidak darurah, karena panggilannya sepertinya tidak darurah dan ibuku biasa manggil, maka mudah-mudahan tidak masalah. Ya Juraid, qala Allahumma ummi wa salati, sampai 3 kali. Nah, lalu qalat, setelah 3 kali rupa-rupanya ibunya mohon maaf kurang sabar sehingga ibunya keluar dari lisan ibunya, Allahumma la yamutu Juraid hatta yanzura fi wajhil mayamisi. Mudah-mudahan anakku ini tidak mati sampai digoda oleh seorang perempuan. Ini pelajaran ya bahwa ibu itu tidak boleh mendoakan anaknya dengan doa yang kurang tepat. Satu. Nah, tapi ini cerita Israiliyat. Jadi tidak boleh sebagai patokan. Patokannya kalau memang tidak terlalu darurat, maka harus sholat dulu sejenak karena sedang dipanggil, baru setelah itu memenuhi panggilan manusia, panggilan ibunya kalau tidak darurat. Tapi kalau darurat betul, seperti ibunya sakit darurat, atau mau jatuh, atau ada anak mau jatuh, atau ada hewan yang membahayakan, atau ada banjir, atau ada kebakaran, maka sholatnya dibatalkan. Wa kana ta'wi ila sauma'atihi ra'iyatun tar al-ghanam. Betul. Setelah selesai itu lama-kelamaan ada seorang perempuan yang nakal, lalu dia datang ke tempat ibadahnya si Juraid lalu menggodanya. Tapi meskipun digoda, diajak berhubungan, tidak mau si Juraid ini karena bisa saja manusia tidak ada yang tahu, tapi Allah kan Maha tahu. Apalagi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid dan seterusnya.
Fawaladat, kemudian si perempuan ini menggoda sekali, 2 kali tidak, 3 kali tidak berhasil, maka perempuan yang tidak baik ini melakukan hubungan dengan laki-laki yang tukang angon kambing di jalan. Lalu hamil dan dia mengaku bahwa dia dihamili oleh Jurej. Ini akibat doa dari orang tua. Faqila laha mimman hadzal walad. Begitu ditanya, ini hamil dari siapa? Ditanya masyarakat, qalat min Jurej. Nazala min saumatihi. Ini Juret, dihamili Juret. Singkat cerita begitu, dia pernah turun dari tempat sholatnya lalu berhubungan dengan aku. Juret, lalu setelah ramai seperti itu, bahkan tempat sholatnya dirobohkan oleh masyarakat. Orang baik-baik ini sampai dituduh macam-macam, lalu ditangkap, pengawalnya dibunuh di kilometer 50, kira-kira begitulah. Lalu orangnya dicari-cari kesalahannya, ditangkap, dihukum, kalau perlu dibunuh. Tempat sholatnya Juret dibongkar, diratakan. Karena masyarakat sudah terpengaruh dengan berita hoak, yang berita ini dari seorang perempuan yang tidak benar. Lalu di cross check dengan Juret. Juret sholat sunnah 2 rakaat, mohon kepada Allah agar dibuka kebenarannya. Baru setelah itu si Juret ini bertanya kepada ibu tadi yang hamil tadi dan melahirkan, bertanya kepada anak yang baru lahir tadi. Aina hadhihi allati tas'umu anna waladali qala ya babus man abuka. Lalu singkat cerita ditanyalah. Kami ulangi, setelah Jureid ini awalnya ya di samping dalam keadaan berpuasa, beliau ambil air wudhu, lalu beliau sholat sunnah, beliau berdoa, baca Quran sejenak, lalu beliau mohon kepada Allah agar dibukakan yang hak biar hak. Allahumma arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna jitinabahu. Ya Allah, tunjukkan yang hak-hak, yang batil ya adalah batil. Kalau hak, biarkan kami beri kemampuan untuk mengikuti. Kalau batil, berikan kami pertolongan untuk bisa menjauhi. Lalu betul ditanya, man abuka? Wahai anak yang masih kecil, yang masih bayi, mohon maaf atas izin Allah. Siapa nak bapak kamu? Ini bagus pertanyaannya. Dia tidak bertanya, mohon maaf, kepada perempuan tadi. Kamu telah berzina dengan siapa? Dan dia tidak bertanya, apakah kamu anak hasil perzinahan dengan saya? Bahasanya halus sekali. Man abukah? Siapa nak bapakmu? Beliau sepertinya ingin menyampaikan, kalau kamu memang anak saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Bahasanya luar biasa. Siapa nak bapakmu? Qala. Kemudian atas izin Allah, Allah ingin menampakkan dengan caranya Allah, wa kana amrullahi maf'ula. Atas izin Allah, anak itu bisa berisyarah, menunjukkan dan berbicara atas izin Allah, ra'yal ghanam, yaitu yang angon kambing. Maksudnya bukan kamu, tapi yang ono. Sejak itulah lalu masyarakat sadar, inilah akibat berita hoak, seperti berita hoak babi ngepet yang terjadi di sekitar Depok itu ya. Lalu akhirnya semua masyarakat minta maaf, dia mau bertobat, tapi udah kadung kena berita hoak, ada orang munafik yang percaya, maka saya nggak usah tempat sholat saya dibangun dengan emas, cukup tempat sholat yang telah kamu hancuri itu dibangun dengan bangunan biasa seperti semula. Dan Juret memaafkan ibunya dan masyarakatnya. Ini pelajaran untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita selalu berada di dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.